Puluhan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram mengikuti kuliah lapangan di Sunrise Land Lombok, Sabtu, tanggal 13 Desember tahun 2025. Sebanyak 53 mahasiswa semester 3 mempelajari langsung penerapan ekowisata dan jasa lingkungan sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah ekowisata dan jasa lingkungan. Dosen praktisi UNRAM, Kori Bayinaturoshi, menyebut kegiatan ini bertujuan menghubungkan teori di kelas dengan praktik di lapangan, termasuk pelibatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Selain observasi, mahasiswa juga melakukan penanaman pohon sebagai bentuk praktik jasa lingkungan di kawasan pesisir. Jadi tujuan dari kegiatan hari ini, saya mengajak mahasiswa dan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram untuk melakukan kegiatan kuliah lapangan di sini, di mata kuliah ekowisata dan jasa lingkungan. Tujuannya adalah agar mahasiswa atau mahasiswi ini tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tapi juga melihat langsung implementasi, bahkan sekaligus mempraktekkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ekowisata itu. Misal salah satunya adalah prinsip pelibatan masyarakat. Mereka bisa melihat bagaimana pengelola Sunrise Lombok itu adalah terdiri dari masyarakat yang dilibatkan. Terus yang kedua misalnya prinsip yang lainnya adalah ada aktivitas pelestarian. Nah, ketika mereka kuliah langsung di lapangan di Sunrise Lombok, bahkan mereka langsung yang menanam pohon untuk melakukan aktivitas pelestarian itu. Kami kan di Sunrise Lombok, kami sangat bersyukur bahwa alam pesisir pantai ini sudah menjadi daya tarik untuk orang mau datang ke sini. Sewajarnya lah kita, masyarakat sekitar di sini, khususnya pengelola, untuk melakukan pelestarian. Karena lingkungan, alam itu sudah memberikan banyak kebermanfaatan bagi kita selaku pengelola. Salah seorang mahasiswa Kehutanan UNRAM, NC Vido Ananta Bijaksana, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, sekaligus melakukan konservasi lingkungan. Pohon waru dipilih karena mampu beradaptasi dengan salinitas tinggi dan efektif menahan abrasi pantai yang mencapai 4 hingga 5 meter per tahun. Selain aksi konservasi, mahasiswa juga mempelajari konsep pengelolaan ekowisata. Sunrise Land Lombok sendiri memiliki luas sekitar 7 hektar yang terbagi dalam 3 zona, yakni Turtle Point, Sunrise Point, dan Ujung Senja. Jadi kami di sini kegiatannya itu berkunjung ke ekowisata Sunrise Land Lombok. Nah, di mana di sini kegiatan kita itu berkunjungnya itu terkait dengan melihat gimana sih masyarakat yang ada di sini. Kemudian kita juga disertai ada penanaman pohon waru salah satunya. Nah, jadi di sini tujuannya itu supaya kita tuh mengerti terkait dengan konservasi yang dilakukan oleh Sunrise Lombok ini itu sendiri, seperti itu. Pohon waru ini dia tuh memang habitusnya atau habitatnya itu memang ada di pesisir pantai kayak gitu. Karena memang dia itu bisa beradaptasi dengan salinitas atau air yang asin yang cukup tinggi seperti itu. Jadi dia tuh mampu bertahan di pesisir pantai. Jadi makanya kenapa pohon waru ini cocok banget ditanam di pesisir, khususnya di Sunrise Lombok ini. Tentunya banyak banget yang bisa kita ambil dari kegiatan kita selama berkunjung di sini. Salah satunya kita bisa paham terkait dengan prinsip-prinsip ekowisata, yaitu ada edukasi, terus ada konservasi, bagaimana partisipasi masyarakat, dan juga bagaimana peningkatan ekonomi secara langsung yang terjadi antara pengelola dari Sunrise Land Lombok dan juga masyarakat lokal yang ada di sini. Untuk yang kita pelajari itu terkait tentang bagaimana sih si pengelola itu membuat tempat ini menjadi tempat wisata yang berbasis tentang ekowisata. Ekowisata itu kan beda dengan pariwisata, karena ekowisata ini itu ada prinsip konservasi yang dimana konservasinya itu berupa penyu yang ada di Turtle Point tersebut. Nah, jadi mereka tuh mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam konservasi tersebut selain melakukan peningkatan ekonomi. Apa bedanya wisata yang lain dengan ekowisata? Bedanya ya, untuk sekarang karena baru datang ke sini, mungkin bedanya itu kalau di sini tuh pengelolaan sampahnya kalau bisa dilihat kasat mata itu lumayan bagus karena tidak terlalu banyak dari contohnya di Longbalo Sekitaran Mataram. Itu abrasinya tinggi sama sampahnya lumayan tidak dikelola dengan baik. Sama ini juga yang paling bagus itu karena mereka masih membuat bangunan itu ramah lingkungan, kayak masih pakai atap ilalang sama bambu-bambuan. Itu sih. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berharap Sunrise Land Lombok terus berkembang sebagai destinasi ekowisata tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan pesisir. Kami pengelola di Forester 2024, salam rimba. Lestari! Salam rimba.